Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Nur Ramadhani akan memaparkan materi etika bisnis di manajemen strategi. Kita mulai dari etika. Etika itu sendiri adalah suatu komitmen untuk melakukan kegiatan yang baik dan menghindari kegiatan yang kurang baik. Selanjutnya ke etika bisnis. Etika bisnis itu sendiri adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan tuntunan norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu pentingnya etika bisnis. Etika bisnis itu sendiri sangat penting karena dapat membantu memberikan kepercayaan suatu kelompok maupun individu yang berkepentingan dengan berjalannya suatu perusahaan. Yang berikutnya yaitu stockholder concept dan stakeholder concept. Jadi, penerapan etika bisnis itu merupakan penerapan konsep stakeholder concept yang mana bertujuan kegiatan-kegiatan bisnis yang berkaitan dengan stockholder concept. Sedangkan stockholder concept merupakan penerapan kegiatan-kegiatan atau konsep lama yang hanya berkaitan dengan atau berkepentingan dengan pemegang saham semata. Selain etika dan perilaku, yang tidak kalah penting adalah norma dan etika yang berupa hukum, kebijakan dan prosedur organisasi. Berikutnya, moral dan sikap mental individu. Ya, yang berikutnya kita bahas adalah prinsip etika dan perilaku. Yang pertama ada kejujuran. Yang kedua memegang prinsip. Yang ketiga ada memelihara janji. Yang keempat yaitu kesetiaan. Ya, yang berikutnya adalah dorongan pelaksanaan etika bisnis. Yang pertama ada penerapan manajemen orientasi kemanusiaan. Yang kedua ekologi dan gerakan kemanusiaan dan lingkungan. Dan yang ketiga penghematan energi. Yang keempat pelestarian pembangunan bangsa. Dan yang kelima kegiatan gerakan konsumerisme. Berikutnya, cara mempertahankan etika perusahaan dan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, bagaimana cara mempertahankan etika perusahaan, yaitu menciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, menjalankan kode etik. Yang ketiga, melindungi hak perorangan. Yang keempat, yaitu mengadakan pelatihan kerja. Yang berikutnya atau yang kedua, yaitu bagaimana cara agar mempertahankan tanggung jawab dari perusahaan. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap investor. Yang keempat, tanggung jawab kepada pelanggan. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat. Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Nepo sekolah ya. Sore itu, Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Nah, kaldunya asli. Bukan, Di. Ini mie sedap baru. Dari kaldu ayam asli, rasanya pak. Jadi, ayamku. Mie sedap ayam spesial, asli ayamnya. Berikutnya kesimpulan. Tujuan akhir dari suatu entiti bisnis adalah terciptanya stakeholder loyalty, yang dimana hal ini dapat tercipta dari stakeholder satisfaction. Stakeholder satisfaction dapat tercipta karena penerapan etika bisnis dalam mengoperasikan entiti bisnis dalam menjalankan suatu bisnis.
Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau mungkin tutur kata dari saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.